Pengertian emosi adalah merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, dan suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Biasanya, emosi ini merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar maupun dalam diri individu. Emosi ini berkaitan dengan fisiologis dan berbagai pikiran, sedangkan mood itu sendiri adalah keadaan emosional yang timbul hanya untuk sementara. Dan pada dasarnya perasaan ini terbagi menjadi dua, yaitu suasana hati yang baik dan suasana hati yang buruk. Dalam The Expression of the Emotion in Man and Animal, Charles Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia memecahkan masalah. Emosi ini sangat berguna karena memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup dari tindakan-tindakan seperti mengumpulkan makanan, mencari tempat berlindung, memilih pasangan, menjaga diri dari pemangsa, dan memprediksi perilaku. Emosi ini sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Apa saja yang menjadi sumber emosi dan suasana hati? Yang pertama, kualitas tidur. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, stres. Yang keempat, gender. Yang kelima, usia. Dan yang terakhir, aktivitas sosial. Apa peran emosi dan suasana hati dalam organisasi? Hal yang tak boleh diabaikan untuk sebuah proses perubahan organisasi yang berhasil. Emosi dapat berfungsi positif dan mendorong tercapainya perubahan organisasi kalau emosi dikelola dengan tepat. Hal ini dapat disebabkan karena emosi memiliki fungsi adaptasi bagi individu yang bersangkutan. Dan yang kedua, kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dimiliki untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kecerdasan emosional juga membantu mengenali lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kecerdasan emosional memiliki peran penting dalam perjalanan dan kesuksesan karir. Kita masuk yang ke selanjutnya, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Kita dapat melihat bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati karyawannya. Ada beberapa aplikasi, yaitu yang pertama, seleksi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, kepemimpinan. Keenam, negosiasi. Yang ketujuh, pelayanan pelanggan. Yang kedelapan, sikap kerja. Kesembilan, perilaku menyimpang di tempat kerja. Contoh kasus yang kami lakukan di sini adalah kasus Duren 3, di mana drama kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum pejabat Polri yang bernama Ferdi Sambo kepada sang ajudan Joshua Huta Barat dengan melibatkan sang istri beserta 2 ajudan dan supirnya. Diawali dengan narasi bahwa Joshua melakukan pelecehan terhadap sang istri saat baru tiba di Jakarta, dan akhirnya terungkap bahwa itu hanyalah rekayasa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan timnya setelah Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini karena ditemukan banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini. Rekayasa kasus ini terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ferdi Sambo yang akhirnya menyebabkan 97 orang oknum polisi diperiksa dan 6 oknum sudah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Dan pada saat rapat bersama Komisi 3 DPR RI pada 24 Agustus lalu, Kapolri mengatakan bahwa motif dari kasus ini terjadi karena Sambo emosi karena mendapatkan laporan dari sang istri saat di Magelang. Menjadi babak baru dalam kasus ini di mana sang istri mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh Joshua di Magelang.